Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi RME Destinasi Klinik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fitur farmasi yang nantinya kita akan mencoba fitur-fitur seperti data barang hingga pemusnahan barang. Untuk awal kita akan mempelajari mengenai data barangnya terlebih dahulu. Bisa ditekan pada menu farmasi, kemudian data barang. Data barang di sini kita gunakan untuk mencatat barang-barang yang tersedia pada Fasiankes dan juga untuk mencatat satuan-satuan barangnya. Nah, contoh di sini kita akan mencoba menambahkan paracetamol, ya. Jadi hal yang perlu dilakukan pertama kali yaitu kita akan menambahkan satuannya dulu. Di sini ada tombol tambah satuan. Kemudian kita bisa pilih satuan yang hendak kita masukkan. Sebagai contoh, kita mau masukkan satuannya itu botol, ya. Misal ada box juga. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik simpan, pastikan datanya tetap sama ya, kapsul, botol, dan box. Selanjutnya kita akan menambahkan barang dengan tekan tombol tambah barang di sini. Nah, di sini merupakan data yang harus diisikan untuk pembuatan data barang. Nah, di sini ada tanda bintang yang berarti data yang wajib diisikan. Nah, contoh di sini saya akan menambahkan kode barangnya, semisal BRG 001. Untuk barang-barang di sini sifatnya kita kembalikan ke klinik atau praktek mandiri yang sudah menggunakan. Jadi kode barang ini harus unik dan kodenya bisa diisikan sesuai dengan Fasiankes masing-masing. Nah, di sini saya semisal isikan BRG 001, kemudian apabila ada data barang baru kita bisa isikan BRG 002 seperti itu. Nah, contoh saya mulai dari BRG 001, saya masukkan nama barangnya semisal paracetamol. Paracetamol, misal ini hanya contoh saja 15 mg seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan kategori barangnya obat. Nah, produsennya ini karena tidak ada tanda bintangnya berarti tidak wajib. Misal kita bisa isikan saja generik seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada satuan dan jumlah minimum. Jadi untuk mengisikan satuan ini kita perlu memahami konsep terlebih dahulu. Untuk paracetamol 15 mg semisal dijual dalam bentuk botol ya. Berarti satu botol ada semisal 10 kapsul. Nah, berarti satuan terkecilnya di sini merupakan kapsul. Botol merupakan satuan terbesarnya. Nah, jadi untuk mengisikannya semisal satu botol ada 10 kapsul. Berarti satuan terkecilnya di sini kita bisa isikan kapsul, nilainya adalah 1. Ya. Kita bisa tambahkan lagi di sini satuannya semisal botol, nah nilainya adalah 10. Jadi satu botol ada 10 kapsul, seperti itu ya. Kemudian ada jumlah minimum, ini ya untuk pemberitahuan aja jumlah minimumnya berapa. Dan untuk dosis, di sini nanti kita bisa gunakan dalam proses peresepan. Contohnya di sini ada 15 mg, berarti kita bisa isikan saja 15. Kemudian ada jenis perhitungan. Ini untuk perhitungan harga jual berdasarkan satuan terkecilnya. Jadi contoh di sini satuan terkecilnya adalah kapsul. Berarti nanti apabila kita beli sebuah barang dengan satuan botol maka akan terkonversi sesuai dengan satuan terkecilnya. Jadi semisal kita jual dalam bentuk margin, maka dia akan diambil keuntungan sesuai dengan harga belinya. Jadi semisal 10%, jadi nanti dijualnya 10% dari harga belinya. Seperti itu. Nah, kita semisal contohkan aja flat, kita akan jual di Rp500 per kapsulnya. Nah, jadi kita bisa simpan. Nah, nanti di sini akan ada kode barang BRG 001, paracetamol 15 mg, stok akhirnya kosong. Jadi belum ada stok sama sekali di sini, ya. Kemudian bagaimana kita menambahkan stoknya? Kita bisa melalui menu barang masuk. Jadi apabila ada barang yang masuk atau kita pembelian barang bisa kita catatkan melalui barang masuk di sini. Nah, kita bisa menambahkan barangnya melalui tambah barang masuk. Kemudian kita pilih distributornya. Kita tuliskan aja generik seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan barang yang kita beli. Jadi di sini ada tombol plus. Kemudian pilih barangnya semisal paracetamol 15 mg. Nomor batch ini biasanya saat ada pengiriman barang itu ada nomornya. Kita bisa masukkan di sini maksimal 10 digit. Jadi jangan lebih dari 10 digit. Contohnya kita hanya 4 digit saja. Jadi misal PRCT 01 seperti itu. Tanggal kadaluarsa dari barang ini semisal 2026. Ya, tanggal 28 seperti itu. Kemudian
kuantitinya semisal ada 10 seperti itu ya. Nah, 10-nya ini dalam satuan apa? Semisal kapsul berarti ya dia nilai satuan terkecil, kalau botol berarti nanti dia ada satuan kecilnya berjumlah 10 kali 10 yaitu 100 kapsul ya. Semisal harganya 20.000 seperti itu ya. Nah, jadi nanti per botolnya 20.000, subtotalnya adalah 200.000. Kita simpan saja. Nah, maka kita bisa lihat di sini ada satu pembelian barang masuk yaitu paracetamol sebesar 10 botol. Kalau kita lihat di jurnal di sini merupakan obatnya dari yang kita belikan. Nah, saat kita kembali ke data barang lagi, di sini kita bisa lihat stoknya berubah jadi 100 karena kita hitung berdasarkan satuan terkecilnya. Seperti itu. Kita bisa lihat detail stok di sini, kadaluarsanya, stoknya, dan kode barangnya. Oke, barang masuk sudah. Sekarang kita bisa lihat di sini ada harga jual. Nah, harga jualnya kita sesuaikan dari harga pokok pembeliannya. Itu karena kita tadi setting data barang menggunakan nilai flat yaitu 500, maka secara otomatis harga jualnya diikutkan yaitu Rp500. Tetapi kalau tadi perhitungannya margin, nah contoh seperti ini amoxicillin dia akan menggunakan harga jual 50% plus pajaknya dari HNA-nya atau harga beli awalnya tadi. Nah, itu tadi harga jual. Kemudian kita akan coba melihat data barang keluar ya. Nah, barang keluar ini hanya catatan saja yang kita gunakan saat rekam medis, saat pengeluaran dari antrian farmasi. Nah, jadi apabila belum menonton video mengenai alur rawat jalan pada aplikasi kami bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada stok opnam. Stok opnam di sini kita gunakan untuk penyesuaian stok saja. Jadi, semisal kita hendak memperbaiki data stoknya ternyata bukan 100 ya. Ternyata stoknya itu semisal hanya 95 realnya, kita bisa menggunakan stok opnam di sini. Jadi contoh kita bisa tambah stok opnam. Nah, keterangannya di sini kita masukkan saja stok opnam paracetamol gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan obatnya di sini. Contoh adalah paracetamol, kita mau kuantiti penyesuaiannya. Jadi kita mau mengurangi jadi stoknya 95, kita bisa minus 5, mohon maaf. Jadi 100 kurangi 5 adalah 95. Nah, kita tinggal pilih tanggal kadaluarsanya ya, yang ini. Kita simpan. Nah, kemudian kita bisa lihat melalui jurnal sama ya, kuantiti stoknya 100 dikurangi 5 ya. Jadi nanti sisanya adalah 95. Jadi saat kita lihat data barang, stok terakhirnya sekarang sudah 95. Itu tadi penggunaan dari stok opnam. Kemudian ada penggunaan pemakaian barang dan pemusnahan barang. Nah, pemakaian barang dan pemusnahan barang ini kita gunakan apabila kita hendak mengurangi stok. Sedangkan stok opnam ini kita bisa menambahkan stok jika kita mau menambahkan stok awalnya menjadi lebih dari stok sebelumnya ya, seperti itu. Nah, contoh kita akan menggunakan pemakaian barang ini untuk mengeluarkan stoknya. Jadi pemakaian barang ini biasanya digunakan saat ada obat yang tidak dikeluarkan melalui proses alur rawat jalan atau tidak melalui antrian seperti itu. Nah, contoh tambah pemakaian barang, di sini kita tidak usah memasukkan kode registrasinya, cukup pemakaian barang semisal paracetamol seperti itu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan saja barangnya paracetamol, kita pakai semisal 10. Jadi nanti sisanya adalah 85. Seperti itu ya. Pilih kadaluarsanya, kita keluarkan misal expire gitu ya. Kita simpan. Nah, jadi nanti data barangnya akan jadi 85 seperti itu. Nah, kemudian untuk pemusnahan barang ini biasanya tadi ya bisa digunakan untuk barang-barang yang sudah cacat atau barang-barang yang sudah expire, ini bisa dicatat di sini juga. Jadi kita bisa tambahkan pemusnahan barang, misal barang rusak seperti itu. Kita berikan contoh saja, barangnya tadi ya ada paracetamol, kita mau musnahkan 5 biar nanti stoknya jadi 80 seperti itu ya. Kita pilih kadaluarsa seperti sebelumnya, kemudian kita simpan. Kemudian kita cek lagi di sini harusnya adalah 80 ya, seperti itu. Jadi itu untuk fitur farmasi yang sudah kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.